Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Kita dikunjungi oleh beberapa jemaat dari luar kota, dan yang saya panggil nanti supaya bisa berdiri di tempat. Ada 3 tempat, yaitu Solo, Purworejo, dan Jakarta. Dari 3 kota ini bisa berdiri tempat di mana? Yang dari Solo, dari Purworejo. Nah itu angkat tangan saudara-saudara. Ya, puji Tuhan. Ya, kemudian dari Purworejo, mana Purworejo? Oh di luar, oke gak apa-apa. Yang dari Jakarta? Wah ini Pak Sam di Jakarta nih. Ada lagi yang lain? Ya puji Tuhan, kita dikunjungi banyak saudara-saudara kita, ya. Dan saya sangat senang sekali kita bisa bersama-sama merayakan Hari Raya Yom Teruah, ya. Jadi yang betul adalah Hari Raya Yom Teruah. Karena ada orang yang berkata sama saya, Hari Raya Rosh Hashanah, itu salah, saudara-saudara. Rosh Hashanah itu artinya tahun baru. Rosh itu kepala, Ha artinya itu, Shana artinya tahun. Jadi tahun kepala, tahun baru, begitu ya saudara-saudara. Jadi yang betul adalah Hari Raya Yom Teruah. Dan malam hari ini saya mendapatkan tema dari panitia, yaitu tinggikan panji bagi Yahweh. Jadi saudara-saudara, kita akan melihat apa sih yang disebut dengan tinggikan panji bagi Yahweh. Nah, kalau kita lihat kata Yahweh adalah panji-panjiku, itu ditulis dalam bahasa Ibrani Yahweh Nisi. Yahweh Nisi itu artinya adalah Yahweh panji-panjiku. Kalau kita melihat dalam teks berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa lain di luar konteks Ibrani, ya paling yang kita ketemukan adalah kita mengangkat bendera yang ujungnya lancip, kita kibar-kibarkan, selesai sampai di situ, saudara-saudara. Tetapi berbeda kalau kita memahami kata Yahweh Nisi di dalam konteks yang berbahasa Ibrani. Nah, saudara yang terkasih, kata Yahweh Nisi itu sebetulnya tidak cuma memiliki arti Yahweh panji-panjiku, tetapi juga memiliki arti Yahweh mujizatku. Saudara. Jadi saya perlu menjelaskan ini agar saudara tahu bahwa inilah saatnya mujizat Bapa Yahweh terjadi untuk saudara semuanya. Haleluya. Modal utamanya saudara yakini terlebih dahulu ya. Nah untuk itu saya akan ajak untuk kita buka kitab suci kita. Yang bawa kitab suci dibuka, yang tidak membawa ya dengerin saja. Saya ambil dari kitab Tehillim atau kitab Mazmur, pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Kami akan bersorak-sorai dalam keselamatanmu, dan kami akan menegakkan panji-panji demi nama Elohim kami. Biarlah Yahweh mengabulkan segala permohonanmu. Kalau saudara lihat di sini ada 3 hal yang cukup menarik, yaitu tentang keselamatan, menegakkan panji, dan mengabulkan segala permohonan. Nah ini bagaimana caranya saudara-saudara? Maka saya ingin memberikan penjelasan supaya Bapak Ibu bisa paham betul tentang arti dari hal ini. Yang pertama saya akan bahas terlebih dahulu tentang kata panji. Panji itu adalah bendera yang
ujungnya itu runcing seperti gambar itu ya. Itu panji namanya, bentuk segitiga yang memanjang. Tapi kalau yang belakangnya gepak, itu bukan panji namanya, itu bendera, saudara-saudara. Kemudian apa sih panji itu, saudara-saudara? Panji itu biasanya dipakai untuk suatu kebanggaan tersendiri. Juga panji itu menjadi pedoman hidup. Kalau saudara melihat di dalam bangsa Israel berkemah di padang gurun, maka tiap-tiap suku mereka memiliki panji-panji, memiliki gambar-gambar di sana. Nah, seperti misalnya suku Dan itu panji-panjinya gambarnya ular, saudara-saudara. Suku Yehuda itu panji-panjinya gambarnya singa. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, panji itu juga menjadikan sebuah simbol naungan. Jadi kalau misalnya seperti kita, kalau pergi ke Israel, itu kan tour leadernya biasanya bawa panji. Panjinya Alef Tau Tur, kan begitu. Jadi ketika di kerumunan orang banyak, kita kan tidak tahu, ini kelompok saya ada di mana. Tapi begitu pimpinan itu mengangkat panji, dia tahu, oh di sana nih kelompok saya nih. Nah kita bisa datang ke sana, Bapak Ibu. Jadi itulah yang menandai kelompok. Di dalam kitab Shemot atau kitab Keluaran pasal 17 ayat 15-16 dikatakan, dan Moshe pun membangun sebuah mezbah dan dia menyebut namanya Yahweh Nisi atau Yahweh panji-panjiku atau Yahweh mujizatku. Dan dia berkata, sebab ada tangan ke atas tahta Yah, bagi Yahweh lah peperangan melawan Amalek turun-temurun. Jadi yang terpenting di sini adalah yang ditekankan sesuai tema, yaitu meninggikan panji Yahweh. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa yang kita tinggikan ketika kita ada di luar sana? Ya, kalau kita di sini jelas kita meninggikan panji Yahweh. Nah kalau di luar, saya tadi siang mendengar satu khotbah dari seorang pendeta karena saya dikirimi oleh seseorang dengan sebuah pertanyaan, Pak ini betul atau salah? Waduh, saya itu sebetulnya kalau nonton video-video yang lain itu kadang suka risih ya saudara-saudara. Tetapi ya sudah, karena pertanyaan ya saya dengarkan. Dan di sana dikatakan Pak Pendeta itu bahwa nama Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu enggak punya nama. Waduh, ini ngeluh lagi saudara-saudara. Tuhan itu tidak punya nama, tetapi karena beda dengan manusia katanya. Kalau manusia itu banyak perlu nama. Enggak bisa kita baju merah, baju kuning. Enggak bisa begitu. Harus ada nama. Tapi kalau Tuhan nggak ada nama katanya. Saya bingung dengan Pak Pendeta ini, saudara-saudara. Di dalam kitab Difr Hayamim Alef atau 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-8. Tehillim atau Mazmur 105 ayat 1. Dan Yesaya 12 ayat yang 4, di situ jelas dikatakan, Hodulah Yahweh kirubismu. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Lah kalau nggak punya nama, pilih manggil, saudara-saudara. Kan aneh, ya toh? Terus dia ucapkan terus, lalu dia kok ngomong begini bahwa nama Tuhan itu pemberian manusia. Ini keliru lagi, saudara-saudara. Mana bisa manusia memberi nama Tuhan? Tuhanlah yang menunjukkan namanya kepada manusia. Lalu dia lanjut, sekarang ini banyak di luaran sana orang yang mengatakan namanya adalah Yahweh. Ada juga nama Jehovah
yang betul itu yang mana? Nah, dia cerita setelah diselidiki ternyata nama yang betul adalah Jehovah katanya. Waduh. Lah saya cuma ngomong begini, kalau Jehovah berarti ucapannya haleluya. Betul enggak saudara-saudara? Tapi kan kita selalu mengatakan haleluya, iyahnya itu adalah Yahweh. Nah ini loh yang saya pikir kita sebetulnya ya perlu banyak belajar ke pola Ibrani supaya kita paham, saudara-saudara. Kalau tidak paham ya dianggap ya namanya Jehovah, sehingga muncullah saksi Jehovah, begitu saudara-saudara. Nah saya juga akan membacakan satu ayat lagi di kitab Yesaya pasal 11 ayat yang ke-10. Dan akan terjadi pada hari itu bahwa akar Isailah yang berdiri sebagai panji bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa akan mencari dia dan akan menjadi tempat kemuliaannya. Nah di sini kembali ada kata panji-panji. Kenapa kadangkala kita saat kita berkumpul dengan orang-orang yang bukan pengagung Bapa Yahweh, kita jadi merasa kecil, saudara-saudara. Kita tidak berani untuk menyatakan bahwa Tuhan kita itu bernama Yahweh. Dan yang turun ke dalam dunia dikenal dengan Yeshua HaMashiach. Kenapa seperti itu? Karena ada rasa takut, rasa nanti ditolak bagaimana. Kalau saya kok nggak pusing, saudara-saudara. Orang menolak ya itu haknya orang itu. Tapi mulut saya akan tetap memberitakan bahwa Tuhan Sang Pencipta alam jagat raya itu bernama Yahweh. Dan panjinya harus ditegakkan. Saya juga punya dimasukkan dalam sebuah grup. Sekalipun saya nggak mau, saudara-saudara. Tapi terus dirayu-rayu, akhirnya saya masuk. Ya sudah, saya diamkan saja. Saya bilang saya nggak aktif loh Pak ya. Ya nggak apa-apa Pak, yang penting Pak Lukas ada di situ. Ya oke. Saya tidak aktif, tapi saya selalu membagi video khotbah saya. Perkara diterima syukur, tidak diterima gampang saya segera keluar. Untuk alasan. Ya, tapi ternyata sampai sekarang nggak ada yang menolak, diem aja mereka semua. Ya sudah, saya bagiin aja materi-materi saya. Jadi sekarang yang terpenting adalah kalau kita dikatakan tegakkan panji Yahweh itu benar nggak sih kita menegakkan? Atau kita seperti bunglon, saudara-saudara. Kalau kita ada di tempat hijau, kita jadi hijau. Di tempat yang kuning jadi kuning, di tanah warnanya jadi tanah. Apakah kita seperti itu? Kita perlu memahami Bapak Ibu bahwa panji-panji Yahweh itu saatnya kita tegakkan. Saya sangat bersyukur melalui streaming ini kita bisa memahami. Nah, saya katakan ketika kita berkata Yahweh Nisi, itu sama dengan Yahweh yang memberi mujizat. Saudara tahu, Nun itu bicara tentang kesetiaan. Karena Noah adalah satu-satunya orang yang setia kepada Bapa Yahweh. Dan Noah itu huruf pertamanya adalah Nun. Ini bicara tentang kesetiaan. Kemudian Samek. Samek itu artinya Tuhan yang menopang, Tuhan yang mendukung. Jadi kalau kita setia kepada Dia, enggak usah khawatir, ada dukungan, ada topangan kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi, yang tidak bisa diganggu gugat oleh kekuatan manapun di atas muka bumi ini. Hari ini apa sih yang menjadi problem dan masalah saudara? Bagi Bapa Yahweh, nothing is impossible. Tidak ada perkara yang mustahil. Cuman sayangnya, ketika kita dalam keadaan trouble, khususnya ekonomi kita, fokus kita ada pada masalah. Ini yang bikin mujizat itu tidak pernah bisa turun, saudara-saudara. Hari ini dimanapun saudara berada, saya tidak tahu tentang kondisi dan ekonomi yang saudara hadapi saat ini. Tetapi saya berani katakan atas dasar nama Yahweh yang Maha Kudus, nama Yahweh yang Maha Besar,
Ketika engkau mengandalkan kekuatannya, pertolongan Bapa Yahweh pasti turun atasmu. Karena bagi kita harus tahu bahwa nama itu tidak bisa diintervensi oleh kekuatan manapun di atas muka bumi ini. Jadi bagaimana kita bisa meninggikan Yahweh? Bagaimana kita bisa negakkan panji-panjinya? Yang pertama adalah saat kita memberitakan namanya. Ketika kita berbincang-bincang, siapakah yang kita bicarakan? Kalau saudara mencintai seseorang, saudara pasti akan bercerita tentang nama orang yang saudara cintai. Dimanapun saudara berada, saudara akan menunjukkan ini loh, aku cinta kepada si A, si B, si C. Jelas. Sekalipun orang akan berkata, aku nggak nanya kok. Tetapi ada ledakan cinta yang begitu kuat di dalam diri kita. Sehingga kita bisa bercerita tentang orang yang kita sayangi. Jadi, apakah kita menyayangi Tuhan? Apakah kita menyayangi Bapa Yahweh? Dan kalau betul kita menyayangi Dia, benarkah mulut kita juga menceritakan kedahsyatan kuasanya? Yang kedua, saat kita memberitakan firman Tuhan kepada siapapun, nama Bapa Yahweh pasti harus kita sampaikan, saudara-saudara. Agar semua orang tahu bahwa Tuhan kita itu berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Yang ketiga, ketika kita disebut meninggikan panji-panji Yahweh, yaitu ketika kita mengandalkan Bapa Yahweh di tempat yang tidak memungkinkan. 3 orang pemuda, Hananya, Misael, dan Azaria, dia tunjukkan imannya. Justru ketika itu saya boleh katakan 3 pemuda ini berada di titik yang paling rendah. Karena kalau sampai dia tidak mau sujud, resikonya adalah mati. Nah, ayo kita akan renungkan sejenak Bapak Ibu. Kalau 3 pemuda ini ada hidup di zaman sekarang, ketika ada perintah penguasa yang berkata, kamu harus menyangkali Tuhanmu, sujud 1 detik saja, maka kamu akan lepas dari hukuman. Tapi kalau kamu nekat, tidak mau sujud, kamu akan binasa. Kamu akan disiksa. Kira-kira kalau hal itu terjadi di zaman sekarang, apa pendapat orang-orang yang katanya sering ke gereja? Dia pasti akan berkata apa? Sujud sajalah, enggak masalah. Wong paling cuman 1 detik kok. Tuhan itu kan Maha Pengampun. Betul nggak Tuhan Maha Pengampun? Betul ya? Klaim benar Tuhan Maha Pengampun? Ya udah sujud saja, yang paling 1 detik kok. Nanti minta ampun sama Tuhan, selesai kan? Betul saudara-saudara? Tidak. Hananya, Misael, Azaria, dia tidak mau kompromi. Sekali aku memuliakan Bapa Yahweh, tidak bisa aku patok untuk menyembah patung, no. Padahal pada waktu itu patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar itu luar biasa tingginya, luar biasa megahnya. Tetapi bagi 3 pemuda, saya hanya akan meninggikan nama Yahweh, bukan menyembah patung. Karena bagi saya patung itu adalah kekejian yang sangat luar biasa. Itulah yang dipegang iman dari 3 pemuda ini. Dan yang paling menarik adalah ucapan 3 pemuda ini, saudara-saudara. Ucapan yang betul-betul bikin kita itu harus mencontohnya adalah, dia katakan begini, saya percaya bahwa Bapa Yahweh pasti akan menolong saya kalau saya dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Tetapi seandainya tidak,
Nah ini di sini saudara. Seandainya tidak, perlu tuanku raja ketahui bahwa aku tetap tidak akan menyembah patung buatan tuanku raja. Itu baru iman saudara-saudara. Sampai di sini paham? Iman itu radikal. Iman itu harus kuat saudara. Tidak bisa diganggu gugat. Dan mujizat itu dibutuhkan untuk orang-orang yang berani menghadapi tantangan yang tidak bisa diselesaikan secara logika. Sekali lagi, kalau kita bicara tentang Yahweh Nisi, berarti Yahweh juga adalah sumber mujizat. Dan saya katakan kepada saudara, Yahweh Nisi, Yahweh sumber mujizat untuk saudara sekalian. Nah, saudara lihat di sini, kata nis, nun samek itu artinya mujizat. Nisi berarti mujizatku. Ya. Dan hari ini saya katakan bahwa mujizat-mujizat besar pasti terjadi dalam hidup saudara. Klaim betul-betul kata-kata saya. Jangan lagi saudara meragukan akan kuasa kasih-Nya. Saya beberapa waktu yang lalu sempat konseling dengan seseorang. Dia antusias, dia respect, dia excited sekali dengan materi saya. Tetapi sayang sekali dia masih banyak menggunakan kata semoga, mudah-mudahan, akan, dan sebagainya. Yang secara hukum alam supranatural itu tidak bisa diterima. Jadi kita mesti paham akan hal ini ya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat kata nisi, ini cukup menarik ya saudara, saya akan ajak untuk kita mempelajari lebih dalam. Kata nisi, nun, samek, dan yod. Ini jumlahnya 120. Nun itu 50, angka gematrianya. Samek itu 60, yod itu 10. Ada 120. Angka apakah ini saudara-saudara? Kalau kita melihat di dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 6 ayat 3. Di sana diceritakan kondisi dunia yang sedang kacau. Dosa marak di mana-mana. Dan waktu itu Bapak Yahweh memberitahu kepada Noah agar dia bikin bahtera. Dan Tuhan memberi kesempatan untuk manusia bertobat selama 120 tahun. Ini kata nisi jumlahnya 120. Dan 120 ini menjadi simbol kesempatan untuk bertobat. Sebelum nanti akhirnya bahtera itu ditutup. Dan orang-orang yang berusaha untuk masuk tidak akan bisa. Karena yang menutup adalah tangan Bapa Yahweh sendiri. Kondisi keadaan di dunia ini begitu marak dengan dosa saudara-saudara. Dan saya katakan masa-masa kedatangan Yesua untuk yang kedua kali sudah sedemikian dekat. Kita harus tetap konsisten berpegang teguh kepada Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasiah. Sekalipun banyak orang yang mungkin menganggap kita aneh, gila dan sebagainya. Katakan emang gua pikirin, ya toh? Lihat Noah, saudara. Apakah Noah tidak dianggap gila? Masa bikin bahtera kok di atas gunung? Kalau bikin bahtera di pantai masih masuk logika. Ini di atas gunung. Mana ada bumi bisa tenggelam, bahtera itu bisa berlayar dengan baik. Secara logika tidak masuk akal. Dan sekarang juga begitu, saudara. Kondisi dan keadaan di zaman sekarang. Mungkin banyak orang berkata ini saatnya kita masuk ke dalam dunia yang sangat modern.
Kita nggak usah mikir-mikir masalah kerohanian dulu. Ini zaman yang nyaman, zaman yang enak, saya katakan. Kondisi pandemi ini sebetulnya mengingatkan kita untuk kita lebih dekat kepada Bapa Yahweh. Karena sekarang akan tiba saatnya ketika Sang Mesias Yesua datang kembali, maka keselamatan bagi bangsa-bangsa akan tertutup secara total. Tidak ada lagi keselamatan. Saudara mau teriak sampai nangis darah, nggak ada keselamatan. Keselamatan itu kembali ke bangsa Israel. Kenapa? Karena kuotanya sudah penuh. Ingat Bapak Ibu, Noah adalah orang yang dianggap gila karena bikin bahtera di atas gunung. Dan pada saat itu terjadi hujan. Apakah orang akan curiga? Tidak. Dia berpikir ya wajarlah hujan. Tapi ternyata ditunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 10 hari, 20 hari hujan tidak pernah berhenti. Siang malam turun terus. Belum lagi air yang dari bawah bumi keluar. Mereka mulai curiga. Jangan-jangan apa yang dikatakan Noah itu betul. Mereka berusaha untuk memberitahu kepada teman-temannya, keluarganya, ayo kita lari minta pertolongan berlindung ke tempat bahtera Nuh. Mereka sudah siap sedia. Tetapi sayang sekali ketika mereka sampai ke bahtera, keselamatan itu sudah tertutup. Mereka tidak bisa lagi untuk masuk. Dan keselamatan justru dibagikan kepada binatang-binatang. Dan ini ada kaitannya dengan budaya Yehudi, saudara-saudara. Budaya Yehudi itu orang Goyim, non-Israel itu dianggap kafir. Jadi kita ini sebetulnya orang-orang kafir, saudara-saudara. Tetapi yang mendapatkan anugerah, keselamatan melalui darah Yeshua HaMashiach. Tetapi banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saudara lihat nggak? Kalau saudara perhatikan di kitab Henok kalau tidak salah, Henok atau Yaser saya lupa, di kitab Henok kali. Di situ dikatakan bahwa binatang-binatang itu lewat di depan Noah. Ya, di kitab apa? Kitab Yaser. Dia lewat tuh binatang, saudara-saudara. Tapi begitu sampai di depan Noah, dia tunduk. Nah yang tunduk itulah yang boleh masuk ke dalam. Itu menjadi tanda binatang-binatang yang boleh masuk. Dia dipanggil, semua binatang boleh datang. Tetapi hanya yang tunduk, dia yang berhak untuk masuk. Sama seperti kita, semua bangsa diberitakan keselamatan. Dan siapa yang tunduk, dialah yang mendapatkan keselamatan itu, Bapak Ibu. Jadi ini sangat penting, angka 120 menjadi simbol dari kesempatan untuk bertobat. Besok kita akan memasuki hari Sabat ya, hari Jumat. Jumat atau Minggu? Sabtu ya, kita akan memasuki hari raya pendamaian. Hari raya Yom Kippur. Hari raya Yom Kippur adalah hari raya Grafirat, di mana semua dosa itu dimusnahkan, dihapus sama sekali. Dan kita pergunakan kesempatan waktu yang dekat ini untuk kita mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran, mempersiapkan kehidupan kita. Kita tidak tahu, saudara, kapan Yesua datang, kapan Mesias itu akan menjemput kita. Tetapi ketika kita siap, maka kapanpun Mesias datang, kita pasti terangkat menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Kemudian 120. Kita masih berbicara tentang Nisi yang memiliki jumlah 120. Ada 3 periode Moshe menerima Torah, yaitu 40 kali 3. Dan umur Moshe juga 120. Itu memiliki arti, saudara.
bahwa Tuhan itu memberi kesempatan yang sangat panjang untuk kita bisa menuruti firman-Nya. Dan Mose juga bisa memiliki umur sampai 120, memimpin bangsa Israel dengan segala lika-liku kekerasan hati Israel pada waktu itu, tetapi dia tidak goyah sampai pada hari kematiannya. Yang jadi pertanyaan kita, bagaimana dengan saudara yang saat ini kita berada di dalam dunia? Apakah kita akan terus belajar untuk fokus kepada kasih-Nya, atau kita fokus kepada persoalan dan masalah yang ada di dalam diri kita? Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat di sini 120 ini juga ya sampai 3 periode, ini artinya apa? Mose betul-betul berpegang kepada Torah Yahweh. Yesua tidak pernah menolak Torah. Yesua justru memberitakan Torah dan menggenapi Torah. Tetapi sayang sekali banyak orang-orang, khususnya orang Kristen, yang menolak Torah. Torah itu tetap kekal, saudara-saudara. Dan dia tidak bisa diganti oleh siapapun, oleh apapun. Rabi Syaul atau Rasul Paulus pun, dia tidak menolak Torah. Jadi ini berbicara tentang kebenaran Torah. Selanjutnya kita berbicara tentang angka 120 yang merupakan adalah angka gematria dari kata Nisi. 120 adalah saat di mana orang-orang menantikan turunnya Ruach HaKodes di loteng Yerusalem. Melalui kuasa Ruach HaKodes atau Roh Kudus itulah, maka kehidupan orang-orang percaya memiliki keberanian untuk memberitakan keselamatan kepada semua bangsa sampai akhirnya tiba di negara ini. Sekalipun kita tahu bahwa kekristenan itu wajahnya sudah berwajah Eropa, tetapi kembali Tuhan memberi kesempatan untuk kita mengembalikan ke wajah aslinya, yaitu wajah Israel, wajah Ibrani. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita berbicara angka 120 adalah orang yang menantikan Ruach HaKodes atau Roh Kudus turun. Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Saat kita menghadapi problem, masalah, tantangan yang tidak bisa dihadapi dengan logika, apa yang saudara lakukan? Sebagian besar saya mengkonseling orang-orang yang sedang terpuruk. Mereka ketika berhadapan hal seperti itu, yang ada cuma kebingungan, nggak ngerti harus seperti apa. Berarti orang-orang itu tidak paham bahwa sebetulnya dia ada bersama Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus tidak dilibatkan untuk menangani masalah yang saudara hadapi. Jadi hari ini saya katakan, saat saudara berhadapan dengan masalah sebesar dan sesulit apapun, Roh Kudus mampu menyelesaikannya. Karena Roh Kudus itu disebut sebagai roh penolong. Roh yang membela kita saat kita menghadapi masalah. Kenapa saudara tidak melibatkan Roh Kudus? Saya ingatkan pada malam hari ini, jikalau engkau sedang berada di titik yang paling rendah, ayo libatkan Roh Kudus dalam hidupmu. Andalkan Dia saja, percayalah. Dengan saudara mengandalkan Dia, pertolongan Tuhan itu pasti datang tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah mengingkari janji, beda dengan manusia. Kalau manusia hari ini janji, besok lupa. Tapi Tuhan janji, mau sampai dunia kiamat, janjinya tidak akan pernah Dia lupakan. Peganglah janji firman Tuhan.
Sekarang kita lihat yang berikutnya, yang keempat, saudara-saudara. Jika seseorang membagi 6.000 tahun keberadaan dunia menjadi 50 siklus jubilium, maka ia akan menghasilkan total 120. Dengan cara yang sama bahwa periode 50 tahun diklasifikasikan sebagai zaman, demikian juga ekspresi yang diperluas dari umur alam semesta 6.000 tahun terwujud dalam kombinasi Yobel atau 50 dan umur manusia yang ditulis tadi 120 tahun kesempatan untuk keselamatan. Maka jika diambil bersama 50 kali 120 sama dengan 6.000. Artinya apa? Artinya adalah kedatangan Yesus itu sudah sedemikian dekat, sudah ada di depan mata kita, saudara. Jadi inilah kesempatan untuk saudara mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, atau saudara akan menyesal selamanya. Peringatan-peringatan sudah berulang kali kita dengar bahwa masa kedatangan Tuhan itu demikian dekat. Mungkin ada yang berkata gini, dari dulu juga orang sudah ngomong begitu, mana buktinya? Ingat, waktu alam semesta itu berbeda dengan waktu dunia ini. Tetapi setidak-tidaknya kita harus tahu akan tanda-tandanya. Oleh karena itu, jikalau kita mendengar kata nisi, itu kita diingatkan oleh banyak hal. Termasuk ini, saudara. Kita diingatkan untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Nah, sekarang kita lanjut yang lebih dalam lagi, saudara. Yaitu saat ini kita memasuki tahun 5781. Ini belum ditulis ya di sini. 5781. 5781 itu disebut dengan tahun P Alef. Ya, sekali lagi. Tahun 5781 itu disebut tahun P Alef. Nah, saudara yang terkasih, kita tentu tahu di sini ya, kata P itu nilainya berapa? Halo? P nilainya berapa? 80. Alef nilainya 1. Nah, ini saya akan coba sedikit berputar untuk membicarakan masalah tahun P Alef ini, saudara. P itu artinya mulut. Sementara Alef itu artinya Tuhan atau divine. Sesuatu yang sifatnya itu ilahi. Alef juga bisa berarti strong. Makanya Alef itu simbolnya adalah kepala sapi. Kalau ini, gambar ini namanya simbol dari Alef Tau, ya saudara-saudara. Nah, sekarang kita lihat angka 80. 80 itu kita jadi ingat bahwa Mose berbicara pada Firaun saat umur Mose 80 tahun. Apakah itu sebuah kebetulan? Saya yakin tidak. 80 tahun dia berbicara atas nama Yahweh. Meninggikan panji Yahweh yang tidak bisa dihambat oleh kekuatan sebesar apapun. Jadi dengan tahun P Alef hendak memberitahukan bahwa ucapanmu plus nama Yahweh memiliki power yang sangat dahsyat. Dan ini harus saudara pegang. Hari ini saya tidak tahu problem masalah tantangan hidup yang saudara hadapi itu apa. Apakah masalah keuangan? Apakah masalah rumah tangga? Apakah masalah karier, studi, atau apa saja? Saudara tinggal berbicara. Hari ini kita memasuki tahun P Alef. Tahun di mana mulut kita plus Tuhan
itu memiliki power yang sangat dahsyat, saudara. Saudara harus berpegang teguh. Jadi kalau seperti itu berarti kita harus berhati-hati dalam kita berbicara, Bapak Ibu. Hati-hati, jangan main-main. Ucapan kita itu mencipta. Ini kalau kita mau bicara tentang tahun P Alef. Nah sekarang Bapak Ibu, kita sudah membahas tentang P. P itu mulut. Jadi mulut kita inilah menjadi sumber malapetaka atau sumber mujizat. Ketika saudara berbicara hal-hal yang sifatnya buruk, maka yang terjadi adalah malapetaka. Tetapi kalau saudara berbicara hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang besar, maka yang terjadi adalah mujizat. Ingat loh, nis itu artinya nisi itu kan ada arti kata mujizat, miracle. Betul ya Bapak Ibu, tadi saya sudah sampaikan. Nis itu artinya miracle atau mujizat. Mulut kita akan dipakai Tuhan untuk menciptakan mujizat untuk diri saudara masing-masing. Jadi jangan lagi bicara negatif. Sekalipun kondisi saudara mungkin merasa aku ada di posisi yang terendah, no problem, enggak masalah. Yosef atau Yusuf itu di posisi yang rendah, dia narapidana, status atau kasusnya pelecehan seksual, belum lagi dia adalah seorang budak. Tetapi saya katakan tangan Yahweh yang maha besar, dia sanggup untuk mengangkat Yosef dari tempat yang paling rendah menjadi raja muda di Mesir. Dan hari ini, apapun yang saudara inginkan, hanya cukup Anda percaya saja. Saya tetap mengklaim, saya yakini penuh Bapak Ibu, bahwa kehidupan kita semua itu dipelihara oleh kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi. Tapi syaratnya, perhatikan cara kita bicara. Perhatikan cara kita ngomong. Kalau saudara ngomongnya ngaco, berbicara hal-hal yang buruk, maka yang buruk itu pasti terjadi. Sekarang kita lihat yang lebih dalam, Alef. Seperti saudara ketahui kata Alef itu sebetulnya adalah bisa berarti Yahweh. Makanya Alef itu banyak yang terjemahkan orang Yahudi adalah divine, sesuatu yang sifatnya ilahi. Alef itu adalah gabungan dari 3 huruf, Yod, Waw, dan Yod. Yod di atas, Yod di bawah, dipisah dengan Waw. Nah saudara perhatikan, kalau saja kita pecah antara Yod di atas, Waw di tengah, dan Yod di bawah, maka jumlahnya 26. Yod itu 10, Waw itu 6, Yod itu 10, 10 plus 6 plus 10 sama dengan 26. Sementara nama Yahweh, Yod, He, Waw, He, itu jumlahnya juga sama, 26. Jadi saya katakan, di tahun ini sekarang kita sudah masuk belum? Sudah, kita sudah tanggal 1 bulan Tisri. Betul ya Bapak Ibu? Ini kita sudah di 1 Tisri. Karena pergantian waktu di Israel itu bukan jam 12 malam, bukan. Tapi jam 6 sore. Patokannya adalah matahari terbenam. Jadi kita hari ini sudah ada di tanggal 1 bulan Tisri. Dan sesuai dengan apa yang tadi saya katakan, maka ayo kita ciptakan hal-hal besar dengan mulutmu yang pasti terjadi. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan. Apalagi saudara sudah dimeterai dalam nama Yahweh, Yesua dan Ruach HaKodes, itu gampang, saudara-saudara.
Yang bikin mujizat tidak terjadi, yang bikin kita mengalami kesulitan itu apa sebetulnya? Cara dan gaya kita berpikir. Kebanyakan kita selalu fokus pada hal-hal yang buruk. Wah, sekarang kondisi kayak begini, ekonomiku hancur. Tertulis, ekonomiku hancur. Dan alam semesta akan berkata, iya, terjadilah seperti yang kamu ucapkan. Kalau hari ini saudara berkata, saya percaya Bapa Yahweh akan membangkitkan perekonomianku ratusan kali lipat dari apa yang pernah aku dapatkan. Dan hal itu pun akan ditangkap oleh alam semesta dan dia akan juga berkata, terjadilah seperti yang kau ucapkan. Jadi pilihan ada pada kita Bapak Ibu. Saya ingin, ayo kita belajar dimanapun saudara termasuk yang ada di tempat daerah saudara masing-masing yang ikutin streaming ini. Ayo kita mulai bicara hal-hal yang besar, nubuatkan hal-hal yang dahsyat untuk pabrikmu, untuk usahamu, untuk rumah tanggamu, untuk studimu, untuk apa saja. Ucapkan dan itu pasti terjadi. Haleluya. Jadi tidak usah saudara merasa khawatir, takut, cemas. Tidak perlu saudara. Ingat, Alef itu bicara tentang ketuhanan. Alef juga itu bisa berarti Yahweh. Karena apa? Karena Alef itu memiliki nilai yang sama jikalau dipecah. Alef memang satu, Ehad. Tetapi jikalau dipecah, Yod, Waw, Yod jumlahnya sama dengan Yahweh. Nah sekarang kita akan lihat, kita berbicara tentang Alef lagi, saudara-saudara. Alef adalah kalau kita belajar bahasa Ibrani, Alef itu disebut dengan huruf silent atau huruf diam atau huruf yang tenang. Jadi melalui huruf Alef ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk kita tinggal tenang. Jangan gelisah, jangan panik, jangan takut, jangan ragu. Percaya saja pertolongan Bapa Yahweh pasti turun atas hidup saudara. Tetapi rahasianya adalah tenangkan batinmu. Ingat, Alef itu bicara tentang ketenangan. Kenapa sering saya mengatakan begini? Kalau orang sedang gelisah, sedang ketakutan, sudahlah. Duduk diam saja pakai meditasi. Pelajaran meditasi sudah ada dalam video saya di YouTube. Saudara bisa buka. Bagaimana cara meditasi sesuai dengan apa yang kitab suci tulis. Kenapa kita mesti kembrungsung? Orang Magelang bilang kembrungsung ya. Kembrungsung itu kayak apa air mendidih gitu, kembrungsung gitu ya. Bingung ke sana kemari cari pertolongan, padahal yang dicari tidak bisa ditemukan. Saya katakan, saudara boleh saja ada benturan. Saudara ada masalah dari kiri, kanan, muka, belakang, dicegat dimanapun. Saudara memang tidak bisa lari. Tetapi ada satu tempat pelarian yang selalu tepat dan pasti memberi pertolongan. Larilah kepada Bapa Yahweh. Saya katakan namanya itu sangat berkuasa. Pakailah dan muliakan nama Bapa Yahweh, angkat panji-panjinya dan mujizat pasti terjadi dalam hidup saudara. Yang penting tenang, jangan panik saudara-saudara. Ada orang yang katanya kalau disuap, wah ini positif, wah kepanikan, ya ketakutan. Yang terjadi apa? Imunitas manusia turun dan akibatnya apa? Gak usah virus corona. Flu saja bisa mati, saudara-saudara. Hati-hati. Jadi yang terpenting sekarang adalah pegang terus janji Tuhan. Dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Ini saya kutip dari kitab Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Itu penting sekali, saudara-saudara. Kenapa kita bingung, kita panik, wong kita punya Tuhan yang maha dahsyat kok. Tapi karena engkau tidak pernah memasukkan di dalam dirimu tentang
kedahsyatan Bapa Yahweh, engkau panik. Dan orang yang panik menunjukkan Anda tidak percaya akan kedahsyatan kuasanya. Tenang saja, saya beritahu saudara yang ada di rumah, tenang saja. Bapa Yahweh pasti bela saudara, buktikan kata-kata saya. Panggil namanya yang kudus dan ajaib, dia pasti tolong saudara. Nah kalau sudah seperti itu nggak usah mikir yang nolong siapa, bukan urusan saudara. Kalau ditanya yang nolong siapa, ya tetap kembalikan penolongnya adalah Bapa Yahweh. Dia sanggup untuk memberkati kita melalui si A, si B, si C, si D. Orang-orang sesulit apapun, Bapa Yahweh sanggup untuk memberkati melalui mereka. Jadi kalau saudara dapat pertolongan dari orang yang kebetulan dari kepercayaan lain, bukan berarti saudara menggadaikan kepercayaan saudara. Salah itu. Itu pertolongan ya datangnya dari Bapak Yahweh juga, paham saudara? Cuman dia pakai orang lain. Jadi jangan berharap apalagi sampai menghakimi. Andalkan saja Bapak Yahweh. Sama seperti ketika Elia dalam musim kering, selama 3,5 tahun dia harus ngungsi di tepi sungai Kerit. Siapa yang dipakai oleh Bapa Yahweh untuk memelihara hidup Elia? Burung gagak, saudara. Apakah dengan burung gagak itu lalu Elia memuja-muja burung gagak? Ya tidak, burung gagak itu hanya dipakai oleh Bapa Yahweh. Pemujaan kita tetap tertuju kepada Bapa Yahweh. Jadi hari ini, ayo, siapapun yang saudara mengalami kesulitan khususnya dalam ekonomi, andalkanlah Bapa Yahweh, saudara. Dan percayalah, saya katakan percayalah, karena hari ini Bapa Yahweh terus memelihara kehidupan saya sampai saya menghembuskan nafas yang terakhir. Sampai Yesua datang untuk yang kedua kalinya, saya tetap percaya bahwa saya akan dijaga dan dilindungi. Baik diri saya, baik keluarga saya, baik jemaat Aleph Tau yang ada bersama saya saat ini. Haleluya. Jadi saudara semua itu ada dalam doa saya. Sekarang saya tambah lagi, para subscriber video saya. Saya terus mendoakan mereka, supaya subscriber yang baru, mereka mendapatkan mujizat dan memuliakan Bapa Yahweh. Karena di dunia ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia boleh diselamatkan. Tidak ada nama lain yang olehnya manusia mendapatkan jaminan keselamatan yang pasti, kecuali di dalam nama Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus. Kita lanjut yang lebih ke dalam lagi saudara. Aleph, kalau kita bicara tentang Aleph, maka kita akan menemukan kata manusia. Manusia atau Adam itu diambil pertamanya adalah huruf Aleph. Ini Adam, Aleph, Dalet, Mem. Nah, kalau kita bicara Aleph, Aleph juga bicara tentang penebusan untuk menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Manusia. Melalui apa? Melalui kuasa darah Yeshua HaMashiach. Kalau Alefnya ini diambil tinggal Dalet dan Mem tanpa Alef, maka akan berarti darah. Dalet Mem itu dam, dam itu artinya darah, saudara-saudara. Nah, kalau kita bicara darah, bangsa Israel selamat karena ada tanda darah. Coba kita baca di dalam kitab Shemot, di sana diceritakan tentang bagaimana bangsa Israel itu keluar dari Mesir dan sebelumnya mereka memberi tanda darah. Bapak Yahweh ngomong sama Mose atau Musa, malam nanti malaikat maut akan lewat dan setiap tanda darah yang ada di alas ambang pintu, malaikat itu akan lewat. Saudara pikir cara memberinya darah seperti apa?
Kalau orang Israel akan paham, Bapak Ibu. Kalau orang Israel dikatakan apa? Berilah tanda darah di alas ambang pintu, ya. Maka mereka akan memberi tanda yang kiri, kanan, dan kiri. Dan kalau kita lihat huruf yang seperti ini, ya, kotak seperti ini tanpa penutup bawah, itu adalah huruf Chet. Huruf Chet itu adalah huruf yang memiliki arti khayai. Khayai itu artinya hidup yang kekal. Enggak ada matinya, Bapak Ibu. Jadi selama di dalam hati kita ada darah Yeshua HaMashiach, engkau sudah dipastikan mendapatkan jaminan keselamatan yang pasti. Jadi bangsa Israel itu nulisnya seperti ini ya, seret, seret, seret gitu ya. Mungkin saudara masih ingat ya, kalau orang-orang Tionghoa, kalau ada perkawinan, mesti dipasangi selampai merah bukan? Selampai merahnya kan cuma dikelawerkan gitu. Itu kan bentuknya kayak huruf Chet, saudara-saudara. Betul nggak? Nah, karena kalau kita lihat, ya saya pernah mempelajari tentang marga-marga di Chinese, saudara, itu masih ada kaitannya dengan orang Yahudi. Kenapa mereka tahu pada saat perkawinan itu ada tanda selampai merah yang bentuknya kalau dipikir ya sama dengan huruf Chet? Karena orang-orang Chinese itu berpikir bahwa ketika perkawinan itu terjadi, maka mereka akan berada dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sekalipun mereka belum tahu, tetapi simbolnya mereka ngerti, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, malam hari ini saya ingin agar saudara belajar terus bersungguh-sungguh tinggikan panji Yahweh. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, Alef. Alef juga berbicara tentang Bapa. Bapa ini ya. Alef, bet, Alef, ini bacanya Aba. Tentang Bapa. Nah, kalau kita bicara tentang Bapa, saudara-saudara, Bapa Yahweh pernah mendeklarasikan nama Yeshua HaMashiach dengan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Itu saat apa? Halo? Saat Yeshua dibaptis. Nah, kalau Yeshua dibaptis dan Bapak Yahweh mendeklarasikan dia sebagai anak yang berkenan, maka saudara yang sudah menerima baptisan pembaharuan atas nama Bapak Yahweh, maka dia sendiri yang mendeklarasikan nama saudara di hadapan setan dan alam semesta, bahwa engkau adalah milik Bapa Yahweh sampai selama-lamanya. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah bagi Bapa Yahweh. Jadi malam hari ini bagi saudara dimanapun saudara berada, carilah seorang gembala jemaat yang sudah memanggil nama Yahweh dan sudah dibaptis pembaharuan. Minta mereka memperbaharui meterai kepemilikan saudara. Karena dengan meterai kepemilikan saudara dapatkan, saudara bukan lagi milik nama lain, tetapi milik Bapa Yahweh. Saat engkau keluar dari air, maka nama saudara diproklamirkan sendiri oleh Bapa Yahweh, seperti Bapa Yahweh berbicara kepada Yeshua. Dia katakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dan hari ini bagi saudara yang sudah diperbaharui meterai kepemilikannya, percayalah, sekalipun engkau tidak mendengar secara fisik, tetapi Bapa Yahweh sudah memproklamirkan namamu. Dan di alam semesta ini, bahkan setan juga tahu bahwa engkau semua yang ada di tempat ini dan saudara yang sudah dibaptis pembaharuan
milik Bapa Yahweh yang tidak bisa dijamah oleh kekuatan sebesar apapun kecuali kekuatan dari tangan kasih Bapa Yahweh. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Dan tentunya kami diberikan kemampuan untuk kami melakukannya. Kami mampu menciptakan mujizat-mujizat besar atas nama-Mu. Dan kami percaya apapun problem, masalah, tantangan yang dihadapi oleh umat-umat-Mu, saat mereka meninggikan panji Yahweh, mujizat itu pasti terjadi. Karena kami sudah masuk dalam hukum sistemiknya Bapa Yahweh yang tidak bisa diganggu-gugat. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman ini di dalam hati umat-umat-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini kita akan memakan apel dan madu. Seperti kebiasaan orang-orang Yahudi yang memakan apel dan madu pada saat mereka merayakan hari raya Yom Teruah. Nah, saudara yang terkasih, saat makan apel dan madu, mereka berkata, Shana Metukah, atau tahun baru yang manis. Nah, untuk itu saya minta supaya Pak Tim bisa membagikan untuk saudara. Ya, sementara mungkin musik bisa.
sudah semua, saudara-saudara. Yang depan sudah. Oke, yang depan sudah. Sekarang yang dalam sudah atau belum? Oh belum, oke, kita tunggu ya. Kita tunggu. Bagi saudara yang membawa trompet, boleh dibunyikan trompetnya. Ya, sekarang saudara bangkit berdiri, kita akan makan bersama apel dan anggurnya. Ya, kita akan makan bersama. Saya ucapkan Sana Tova untuk saudara semuanya. Haleluya. Haleluya. Ya, Sana silakan Tova. saudara Boleh makan juga. bersama-sama. Dimakan apelnya saudara, sambil saudara bayangkan, saudara masuk di tahun yang manis, tahun yang baru, tahun yang penuh mujizat, tahun yang penuh berkat untuk saudara. Amin. Dimakan pelan-pelan saja, nikmati saudara-saudara. Tidak usah gugup, pelan-pelan saja nikmati dan rasakan saat ini saudara masuk di tahun yang baru, tahun yang manis, tahun penuh mujizat, tahun yang penuh sukacita. Haleluya. Amin.
Ya, silakan duduk kembali, saudara-saudara. Sekarang kita akan dengar pengumuman, Bapak Ibu. Mohon izin, mohon perhatian untuk pengumuman bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki kendaraan dengan plat nomor AA2164GA untuk nanti mohon mengambil kunci di LCD depannya. Demikian, terima kasih. Shalom saudara, kembali lagi dalam Aleftau Breaking News. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kami mengucapkan selamat bergabung dalam keluarga besar Kehilat Aleftau. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info Hari Raya. Hadirilah perayaan pendamaian atau Yom Kippur yang akan diadakan pada tanggal 27 September 2020 pukul 6 sore. Ibadah pagi digabung sore. Dalam memperingati Hari Raya Pendamaian atau Yom Kippur, jemaat dipersilahkan untuk berpuasa selama 25 jam mulai tanggal 27 September 2020 pukul 6 sore waktu setempat hingga tanggal 28 September 2020 pukul 7 malam waktu setempat. Serta jemaat dihimbau untuk membawa kertas bertuliskan dosa-dosa untuk dibakar di Kehilat. Bagi jemaat live streaming dapat mengikuti tindakan profetik tersebut di rumah masing-masing. Hari Raya Sukot akan diadakan pada hari Jumat 2 Oktober 2020 pukul 6 sore. Untuk ibadah Sabat pada tanggal 3 Oktober 2020 digabung hari Jumat. Doa pagi tetap ada. Hari Raya Shemini Atseret akan diadakan pada hari Jumat 9 Oktober 2020 pukul 6 sore. Ibadah Sabat tanggal 10 Oktober 2020 digabung hari Jumat. Doa pagi tetap ada. Hari Raya Simchat Torah akan diadakan pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 6 sore. Ibadah Minggu pagi dan sore tanggal 11 Oktober 2020 tetap ada. Bagi saudara yang ingin mengikuti pembacaan kitab suci selama 1 tahun, saudara dapat memberikan nomor WhatsApp saudara ke kantor Kehilat. Dan bagi saudara yang sempat keluar dari grup dan ingin bergabung kembali, dapat menghubungi kantor Kehilat. Ditunggu paling lambat tanggal 9 Oktober 2020. Dalam waktu yang tidak lama lagi, Kehilat kita akan menggarap sebuah proyek yang besar untuk mendukung visi dan misi gembala kita dalam memperkenalkan nama Yahweh Beshem Yeshua Amasiah ke seluruh dunia melalui lagu pujian dan penyembahan. Saat ini, kami merangkul jemaat Aleftau Magelang untuk berpartisipasi dalam pelayanan misi ini. Siapapun Anda yang memiliki koleksi lagu pribadi dengan ketentuan, ciptaan sendiri, dan belum pernah diserahkan ke production house manapun untuk digarap, bisa mengirimkan hasil karyanya melalui WhatsApp ke nomor 0889 060 407 09 dengan atau tanpa musik paling lambat 20 September 2020. Semua karya cipta yang masuk akan diseleksi. Dan yang memenuhi kriteria proyek awal ini akan diaransemen dan direkam secara profesional. Saat ini kami sedang berada di Rumah Bahagia. Mari tetap dukung dan doakan untuk penyelesaian pembangunan Rumah Bahagia ini. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Bapak Ibu, dan kita akan akhiri kebaktian kita pada malam ini. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih ya Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan, sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat,
pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMasiah, Juru Selamat kami yang ajaib dan maha kuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka, wichuneka. Yesa Yahweh panau eleka, wa yashem lecha shalom. Baruk atabaer ufaruk atabasadeh, engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat matka ufri fahem teka shekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dompamu. Amin. Baruk tan akau misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMasiah berruah hakodes kile olam fahed. Kami sudah berdoa dan